Alhamdulillah wa syukurallah jamillah. Ini malam kita segeralah bersyukur terlebih dahulu seperti biasa karena kita bisa atau masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala masih masuk ke dalam halaqaz dzikir karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Raudhah min riyadil jannah, sebuah sebutan oleh Kangjeng Nabi adalah sebuah taman surgawi ya. Seperti di sebelah rumah, bukan sebelah ya, mungkin dulunya ya emperan rumah Nabi lah sampai sekarang disebut Raudhah itu. Alhamdulillah, apabila kita tidak masuk di dalamnya, apabila ini bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kebagian masuk ke dalam halaqaz zikir. Keuntungan terbesar kita masih bisa meraih sesuatu semua atas kehendak Allah taala. Karena kita tidak ada kemampuan untuk menolak dan berkeinginan mungkin, terkecuali kita hanya meminta dan harus meminta pada Allah Ta'ala. Para sahabat sekalian, saya Jordani Salam tadi membacakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin masalah aib di dalam diri. Terlalu banyak aib di dalam diri adalah sifat-sifat mazmumah kita di dalam diri, itu aib semuanya. Mengotori alam semesta karena bercokol di dalam hati kita, mengotori jiwa, ruh atau qalb kita khususnya. Jiwa ini mengotori qalb kita. Karena itu semua adalah an-nafs. Semua aib-aib itu adalah berhubungan dengan, kita sudah mengaji beberapa lamanya yang lalu tentang ini, tentang hijab-hijab. Semua yang berbau keinginan diri. Salah satunya kecondongan kita. Nah, itu keinginan, itu berarti kecondongan. Ada yang Nabi menyebutnya, maka celakalah dia ahli dirham. Celaka juga ahli dinar. Celaka juga, maka celakalah dia ahli khamisah. Pakaian. Condong hatinya terhadap isi dunia. Isi dunia ini tidak dicondongi, kita sudah condong. Isi dunia ini kita cari, ada yang didapat, ada yang belum didapat, ada yang sedikit didapat, ada yang banyak didapat. Semua terolah dari dalam hati kita menjadi cakap-cakap hati kita yang itu bernada nada kecondongan, nada apa tadi, masalah saya Jordan tadi apa? Masalah aib. Nah, semua bergerak ke arah sana. Mengapa seperti itu? Karena sesuatu yang ada di dalam diri adalah mengejawantah di alam semesta. Dia bergerak mengejawantah berupa aib itu melalui jawarih.
Kalau dia sedang angkuh ingin diketahui oleh orang lain bahwa dia orang hebat, itu gemuruh di dalam dadanya. Pengen disebut orang hebat. Kalau dia merasa jadi orang kaya, tingkahnya, bicaranya, mimiknya, apanya, semua mengejawantah melalui jawari kita. Apabila sebuah kebencian yang ada di dalam dada, semua mengejawantah. Dan semuanya berbeda-beda nampaknya yang kita bisa memandangnya. Siapa yang bisa memandangnya? Adalah lawan bicaranya. Terlihat, oh ini angkuh karena kekayaan. Bicaranya di dalam kesombongan yang... Sahabat sekalian, tidak ada orang yang senang terhadap orang yang sedang sombong. Tidak ada. Dia hanya gemuruh di dalam dadanya. Bahwa dia ingin diakui oleh orang lain pembicaraannya berupa kekayaannya. Yang diajak bicara aja tidak suka. Dia malah menjadi jijik. Adakah aib ini menjadi berbahaya di alam semesta ini? Ada. Kadang-kadang tahu bagi orang yang berilmu dan beriman. Orang-orang awam kebanyakan tidak mengerti dan tidak tahu. Dorongan dari dalam dada, dia sedang membicarakan kekayaannya. Salah satu percontohan. Dengan gagahnya, dengan hebatnya, dengan bahasa Sundanya agul, berbangga diri. Nah, begitu. Semua lawan bicaranya kalau 10 orang, 10 orang itu tidak suka. Ada perbedaan keadaan di situ. Yang satu menimbulkan sesuatu, berupa aibnya dia tonjolkan, kebanggaannya. Efeknya di alam semesta ini adalah berupa ketidaksukaan orang-orang yang diajak berbicara oleh kita karena kita membanggakan kekayaan. Ada yang benci, ada yang mencaci, ada yang... Semua ini adalah aib. Yang aib itu ditimbulkan oleh seseorang yang berpenyakit hati. Dia tidak sadar, dia tidak mengerti kalau itu berefek kepada orang yang diajak bicaranya. Yang diajak bicaranya bangkit juga aibnya. Berupa kebencian, berupa ketidaknyamanan, berupa kiraan-kiraan. Kalau 10 orang, 10 ketidaknyamanan, 10 perbedaan perkiraan menurut kadarnya masing-masing yang ada di dalam dada. Sahabat sekalian, sadarkah engkau berbangga seperti itu? Lalu membuat orang lain yang mendengarkan bicaranya turut berdosa karena engkau berbuat seperti itu. Ini aib. Mengembet kepada orang lain. Orang lain berbuat dosa disebabkan oleh kata-katanya yang membanggakan tentang kekayaan. Maka disebutkan di situ tadi, celakalah ahli dirham, celakalah ahli dinar, celakalah ahli khamisah, ahli orang yang berbangga-bangga terhadap kemewahan lah, seperti itu kira-kira. Pakaian yang bermewah-mewah, berbangga.
Ini aib demi aib demi aib. Hijab dan hijab. Lalu bagaimana kalau itu ada menurutnya dan sesuatu itu ada pada diri kita? Rata-rata ada. Semua memilikinya, tapi menurut kadarnya. Menurut kadar kebanggaannya. Dia mengotori alam semesta. Anasir ini terkotori oleh kata-katanya dan tingkahnya dan geraknya. Yang itu akan terbawa ke akhirat nanti. Inilah dia aib. Bagaimana cara mengatasi? Bukan kita hanya ada begini dan begitu, tetapi kita tidak tahu obatnya. Untuk apa kita mengaji? Agar itu hilang dari dalam dada kita. Saya selalu sering berkata, wahai para sahabat sekalian yang sangat kucintai, merendahlah kalian bagai bumi. Jangan perhatikan hal-hal yang seperti itu. Saya sering mengaji tentang, menerangkan tentang ahli, orang-orang yang berpegang teguh atau ahli-ahli malamatiyah atau malamat atau penolakan-penolakan. Banyak tingkahnya yang menolak tentang gerakan-gerakan kebanggaan diri. Kalau dia mengaji, ingin disebut ahli mengaji. Kalau dia pejabat, dia ingin dianggap pejabat. Ada orang, kita menulis surat, gelarnya tidak ditulis. Marah dia, hanya gara-gara selembar kertas saja. Bangkit kebanggaannya, karena gelarnya tidak ditulis. Saya dalam pengalaman kehidupan saya pernah mendengar langsung. Kenapa ini nggak ditulis? Ini kan sekolahnya mahal katanya ini. Ada yang seperti itu. Bukankah itu sesuatu yang menyelinap di dalam hati dan membawa di dalam kehidupan ini? Kita berkendaraan yang seperti itu. Kita berjubahkan yang seperti itu. Sahabat sekalian, itulah diri kita yang di dalam diri kita yang sesungguhnya banyak yang menjijikan di dalam diri kita ini. Tetapi hal yang seperti ini, kebanyakan kita melihat orang lain. Dia tidak sadar akan dirinya. Maka disebutkan arofa nafsahu, arofa robbahu. Menjadi gelap, kita tidak bisa melihat keadaan diri kita karena kita menonton keadaan orang lain. Menceritakan, mengolah keburukan-keburukan orang lain. Bukannya kita belajar. Kadang-kadang kita harus belajar dari anak-anak. Baik, saya ada sebuah pengalaman. Di suatu saat, masih tahun 90-an, kegelisahan lah boleh disebutkan begitu. Ini sebagai keadaan percontohan yang dirasakan. Ada ketidakpuasan di dalam sebuah peribadatan. Karena merasa rendah. Benar. Harus merendah bagai bumi. Karena merendah seperti itulah bangkit sebuah ilmu pengetahuan. Sebuah rasa yang menggelora di dalam dada, ya Allah, saya berjalan keluar itu.
dulu masjid belum ada di depan itu, masih taman begitu. Harus bahasa apa lagi yang kukatakan? Harus bagaimana lagi aku memanggilmu ya Allah? Masuk ke dalam sebuah keadaan begitu. Para sahabat sekalian, tahukah? Di situ ada anak-anak yang sedang bermain. Dia menarik pelepah pohon palem, ada pelepahnya yang sudah jatuh. Yang dua naik pelepahnya itu, atau yang dua atau satu menarik begitu karena tidak terlalu kelihatan. Saat menggelora di dalam dada, ya Allah, sebutan apa lagi sesungguhnya ya Allah yang aku harus memanggilmu. Anak yang sedang narik pelepah kurma itu berteriak di situ. Allahu Akbar katanya. La ilaha illallah. Sambil saya segera masuk. Tahukah itu para sahabat? Anak kecil itu adalah guruku. Kalau kedirian, kalau keakuan, jangankan anak kecil, seorang saja berbicara kepada saliknya bisa ditentang. Bisa ditentang. Mengapa begitu? Karena banyak bercokol di dalamnya, berupa gelora-gelora kedirian. Yang itu adalah sampah-sampah yang sangat tidak diperlukan. Saya berbicara tapi kan begini, kalau begini kan begini, tapi kan begitu. Bisa ditolak. Satu lagi saya akan beri contoh. Saat pelatihan di dalam sholat, 4 orang tua, 1 anak kecil. Si anak kecil ini disuruh tinggal sama kakeknya. Cep, katanya, kamu di sini. Udah, ini yang pinter-pinter ini katanya, udah pergi aja kamu ke sana. Karena saat ditanya yang orang tua ini, sang kakek ini menabuh rebana. Waktu satu grup, termasuk anak kecil ini, sedang dididik bagaimana cara sholat mencapai ihsan yang sempurna. Lalu ditanya satu demi satu. Tadi mendengar apa katanya? Padahal semua di dalam sholat itu, saya itu menabuh rebana. Enggak, katanya nggak dengar apa-apa. Oh, katanya. Ditanya satu lagi, tidak. Satu lagi, tidak. Satu lagi. Anak kecil ini ditanya. Sep, cenang ngadangu naon eta tadi. Eta ngadangu eta terbang genjring ki. Rebana maksudnya terbang genjring sebutnya dibantu. Ngadangu eta terbang genjring. Ah, katanya. Ini dia. Udah kamu tinggal di sini, ini yang sudah pinter-pinter pergi ke sana katanya. Kakek ini berbicara kepada anak kecil ini. Sep, katanya, perhatikan itu. Yang itu udah lebih 10 tahun mengaji itu. Yang ini sekian tahun. Dia masih mampu berbohong kepada seorang syekh. Di mana ada orang sholat ada bunyi rebana tidak terdengar. Ini salat zahiran. Orang yang sholat zahiriyah itu mendengar segala sesuatu. Bila tidak mendengar bagaimana mengingat bacaan-bacaan. Bagaimana gerak sholat bisa terlupakan nanti kalau tidak teringat apa-apa, tidak terdengar apa-apa. Ini adalah aib diri. Aib yang ada. Yang pertama tadi, merendahlah bagai bumi.
Yang kedua, ada di dalam kepatuhan, menghadaplah engkau kepada seorang syekh, mengajilah dan patuhlah, jauhkan kilah-kilah dari dalam kepalamu. Di dalam kitab-kitab disebutkan, apabila engkau mendatangi seorang syekh, katanya, hilangkan kilah-kilah yang ada di dalam kepalamu. Karena nanti segala macam pun seperti yang Bapak 4 orang tadi itu nanti. Mampu dibohongin semua. Itulah keadaan diri. Itulah aib yang bercokol di dalam hati. Satu adalah kepatuhan, dua adalah selalu merendah bagai bumi, lalu terus-menerus di dalam keadaan riyadah wa mujahadah, dan jaga pintu hati dari cakap-cakap hati. Nah, jadi ada kakek saya berbicara, cep, cenah lamun teu kuat, cenah orang ngomong wae, gegel beletah eta. Kalau nggak kuat katanya ngomong melulu, gigit aja itu lidah. Ini dia. Jadi aib semua bisa bergerak. Bagaimana kita bisa menyembuhkan sesuatu kalau penyakitnya tidak kita sadari? Dan penyakitnya kita tidak pertanyakan kepada seorang dokter. Dan kalau dokternya kita tolak terus segala perintahnya. Bagaimana bisa sembuh penyakit itu? Bagaimana hijab bisa terbuka? Ini dia para sahabat sekalian. Semoga aib-aib yang ada di dalam dada ini, Allah menjadikannya sebuah kelembutan, sebuah keindahan di dalam gerak-gerik hidup di alam semesta ini. Dijadikan peribadatan dan tidak mempengaruhi makhluk lain untuk berbuat jahat karena aib yang ada di dalam dada kita. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan merahmati kita semua yang ada di sini, dan para sahabat yang tidak sempat berdatang ke sini beserta keluarganya dan seluruh jemaah kita, salik-salik kita yang tersebar di seluruh dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.